Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang agung ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan ampunan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjuwaha wal yaumal akhirah, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini ketika kita melihat ayat di atas bahwa Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita, oleh karena itu puasa ini hendaknya kita mencontoh bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan berikan sedikit atau menyampaikan sedikit bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika berpuasa. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW melarang kita berpuasa satu hari sebelum datangnya satu bulan Ramadan itu sendiri, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa sunnah. Misalnya kita puasanya hari Selasa, maka ketika biasa puasa Senin Kamis maka boleh berpuasa hari Senin. Namun apabila kita tidak terbiasa maka dilarang oleh Rasulullah untuk mendahului satu hari atau 2 hari dari puasa Ramadan itu sendiri. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadana bisomi yaumin wala yaumaini." Janganlah engkau mendahului puasa satu hari atau 2 hari, kecuali illa rajulun kana yasumu soman, kecuali orang yang terbiasa berpuasa sunnah, falyasumhu, maka berpuasalah. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, bahwa kita tidak boleh mendahului satu hari puasa mengkhususkan kecuali puasa Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hendaknya ketika kita berpuasa harus dengan niat yang ikhlas. Malam harinya kita telah berniat bahwa besok kita akan berpuasa, karena niat merupakan rukun dari puasa itu sendiri. Oleh karena itu, karena niat juga amalan hati, maka hendaknya niat kita ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita niat ikhlas untuk menjalankan ibadah puasa, selanjutnya inilah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang tak kalah penting, yaitu kita melakukan makan sahur. Kita makan sahur sampai waktu adzan subuh berkumandang. Di batasnya ketika sebelum adzan subuh maka kita disunahkan untuk makan sahur. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Karena dalam sahur itu ada keberkahan, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barokah." Makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmahnya kenapa kita dianjurkan untuk makan sahur. Karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun kita sahur dengan sebutir kurma atau seteguk air ataupun sesuap nasi, agar ketika kita berpuasa kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian selanjutnya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, walaupun kita berpuasa, kita tetap bisa menjaga sholat 5 waktu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
mencintai amalan yang diwajibkan ketika bulan Ramadan, seperti puasa, juga sholat 5 waktu jangan sampai kita terlalaikan. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus menjaga seluruh panca indera kita, baik penglihatan kita, pendengaran kita, maupun lisan kita dari hal-hal yang diharamkan. Karena jangan sampai ibadah puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Wa iyadu billah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah apalagi yang kita contoh dari Rasulullah, yaitu ketika telah dikumandangkan adzan maghrib, maka hendaknya segera kita berbuka. Sebagaimana hadis dari Sahal Ibnu Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Orang-orang tetap akan dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Itulah indahnya Islam. Ketika telah sampai adzan maghrib, maka kita juga hendaknya menyegerakan berbuka puasa. Dan juga Rasulullah menganjurkan berbuka dengan hal-hal yang manis, dengan sesuatu yang manis. Sebagaimana juga hadis dari Sulaiman bin Amr ad-Dabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ida aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin. Apabila engkau hendak berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Fa'ilam yajid, apabila engkau tidak menemukannya, fal yuftir alal ma'in. Fal yuftir ala ma'in. Apabila engkau tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air. Fa'inahu tahuran. Sungguhnya air itu suci. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah Rasulullah SAW dalam berpuasa yang terakhir adalah ketika berbuka hendaknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW ketika berbuka berdoa, dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahalanya insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sedikit ini semoga bermanfaat. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan itu semata-mata dari kejahilan kami pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.